Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 3, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis data kami mengenai pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental. Untuk pengolahan datanya, kami menggunakan aplikasi spreadsheet. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Apolonia Evniada Lopez dengan NIM 2107010056. Perkenalkan, saya Elvita Eunike Anin dengan NIM 2107010072. Perkenalkan, nama saya Ernesta Nurmalita Madul dengan NIM 21070100073. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Di sini, berdasarkan jenis kelamin laki-laki, frekuensinya terdapat 14 dengan presentasi 38,90%. Sementara untuk jenis kelamin perempuan, frekuensinya 22 dengan presentasi 61,10%. Jadi, total jenis kelamin laki-laki dan perempuan ada 38 dengan presentasi 100%. Berikut frekuensi dan presentasi. Dapat dilihat, berdasarkan jenis kelamin laki-laki, terdapat 14 frekuensi dan perempuan terdapat 24 frekuensi. Berikut, kita lihat diagram lingkaran. Di sini dapat kita lihat dengan jenis kelamin perempuan yang berwarna merah dan jenis kelamin laki-laki yang berwarna biru. Di sini presentasi untuk jenis kelamin perempuan ada 61,1%, sementara untuk jenis kelamin laki-laki ada 38,9%. Yang berikutnya yaitu distribusi responden berdasarkan umur. Di sini umur responden yang kami pilih di sini yaitu 16 sampai 42 tahun. Berdasarkan tabel, diagram batang, dan juga diagram lingkaran atau diagram pie, kita bisa melihat presentasi umur, di mana umur yang paling tinggi yaitu pada umur 19 sampai 20 tahun, dengan presentasi 22,2%, yang artinya pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental itu lebih berpengaruh pada usia 19 sampai 20. Next. Selanjutnya, terdapat hasil analisis data mengenai media sosial yang paling sering digunakan responden, di mana dari hasil analisis data kami mendapat presentasi paling banyak, senilai 88,9%, yaitu penggunaan aplikasi WhatsApp, dan untuk presentasi paling sedikit, senilai 13,9% pada penggunaan aplikasi Twitter. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa responden lebih sering menggunakan aplikasi WhatsApp dibandingkan aplikasi lainnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Slide selanjutnya. Selanjutnya data mengenai seberapa sering responden menggunakan sosial media dalam sehari. Dapat dilihat dari diagram pie atau diagram lingkaran yang ada pada layar bahwa responden paling sering menggunakan media sosial dalam sehari, yaitu lebih dari 5 jam per hari. Selanjutnya. Data selanjutnya mengenai jenis informasi yang sering membuat responden merasa stres. Dari hasil data yang sudah dianalisis, jenis informasi yang membuat responden sering merasa stres adalah informasi mengenai politik dan tidak berbanding jauh dengan informasi kesehatan, yang dimana mungkin responden merasa
yang dimana mungkin responden saat mendapat informasi mengenai kesehatannya dapat memicu tingkat stresnya lebih cepat. Selanjutnya, data mengenai berasal dari manakah sumber informasi tersebut yang dapat membuat responden stres. Dari hasil analisis data yang kami dapat, teman kuliah atau teman sekolah memiliki presentasi paling banyak senilai 18 orang dan presentasinya sebanyak 50% tidak berbanding jauh dengan public figure senilai 17 dengan presentasi datanya 47,2%. Di sini mungkin teman sekolah bisa menjadi pemicu stres lebih banyak karena adanya kata-kata yang dapat membuat seseorang menjadi stres diakibatkan dalam kata-kata tersebut terdapat hinaan atau kata-kata yang dapat menjatuhkan mental seseorang. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada diagram batang ini. Yang pertama yang berwarna biru untuk keterangan tidak pernah, yang berwarna merah untuk keterangan jarang, yang berwarna orange untuk keterangan kadang-kadang, berwarna hijau untuk keterangan sering, dan berwarna ungu untuk keterangan sangat sering. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu seberapa sering responden merasa cemas dan stres. Pada kita lihat pada diagram batang ini, di sini menunjukkan bahwa responden merasa cemas dan stres itu yang paling tinggi. Itu kadang-kadang, artinya tidak sering juga dan tidak jarang juga. Yang berikutnya, untuk pertanyaan kedua, seberapa sering responden merasa kesal terhadap suatu informasi yang diposting oleh orang lain? Di sini pada diagram batang menunjukkan jarang, artinya responden jarang merasa kesal terhadap informasi atau postingan daripada orang lain. Untuk pertanyaan ketiga, ketika responden mengakses sosial media, responden merasa kehilangan kendali terhadap waktu. Contohnya, pada saat mengakses sosial media, responden lupa waktu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada diagram batang ini menunjukkan sering, artinya banyak responden yang sering kehilangan kendali pada waktu pada saat mengakses sosial media. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan yang keempat. Ketika responden mengakses sosial media, maka untuk pertanyaan yang keempat di sini kita bisa lihat bahwa pada diagram batang di sini menunjukkan responden maaf guys. Udah lupa deh. Maaf, maksud saya, ketika responden mengakses sosial media, mereka merasa kesulitan untuk berkonsentrasi pada aktivitas lain. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada diagram batang menunjukkan kadang-kadang, artinya responden juga tidak sering atau jarang juga untuk kesulitan dalam berkonsentrasi pada saat mengakses sosial media. selanjutnya. Demikian hasil presentasi hasil analisis data kami. Kurang dan lebihnya kami mengucapkan maaf dan terima kasih.